tua, kita mau memulai ibadah kita. Yuk sekarang berdiri yuk, ajak kakak-kakak yang lain juga berdiri yuk. Ayo kita semua berdiri. Berdiri. Sudah berdiri semuanya? Oke deh, kalau sudah berdiri semuanya, kita mulai ibadah kita bernyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan kau pelihara aku sepanjang malam. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara aku sepanjang malam. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Oke, adik-adik masih berdiri. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Oke adik-adik, silakan duduk. Sudah duduk semua ya? Kakak mau tanya nih, sudah ada yang masuk sekolah ya? Ada yang sudah ganti seragam nih kakak-kakak? Dari kemarin TK, sekarang mereka sudah masuk SD loh. Wah, hebat ya adik-adik, semua sudah masuk sekolah. Tapi masih sekolah di rumah ya kakak-kakak ya? Masih di rumah ya sekolahnya. Tapi gak apa-apa, itu tidak mengurangi sukacita dan semangat kita belajar ya adik-adik. Walaupun kita nggak tahu nih kapan virusnya selesai, kapan virus corona ini hilang, tapi kita harus tetap bersukacita dan semangat. Kakak-kakak bosan nggak di rumah? Bosan kan? Udah bosan sih di rumah, tapi memang kita harus menghindari virus, jadi kita harus tetap di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah. Ingat selalu sukacita. Dan adik-adik, satu hal yang harus adik-adik percaya dan kita yakini bersama, bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas. Jadi Dia pasti menolong kita dalam segala keadaan kita. Nah, adik-adik, Alkitab berkata dalam Mazmur 103 ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Yuk, kakak-kakak kita sama-sama bilang ya Mazmur 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Ya adik-adik, kita bersyukur bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa di hidup kita. Dan kita sama-sama mau bilang bahwa kita cinta Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Yuk kita angkat pujian, mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku
dosa yang menyedihkan hati Tuhan, hati orang-orang di sekitar kita. Mari kita mengaku dosa kepada Tuhan. Yuk semuanya berlutut. Yuk kakak-kakak berlutut. Kita mau mengaku dosa kita. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Amin. Nah, adik-adik semua duduk bagus, duduk manis dulu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita doa dulu, mohon pimpinan Roh Kudus biarlah cerita firman Tuhan bisa kita dengarkan dengan baik. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap menuntun kehidupan kami sampai saat ini Tuhan, dan biarlah Roh Kudus tetap menyinari kehidupan kami. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Namun sebelum itu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tetap menyertai kami. Biarlah cerita firman-Mu ini bisa kami dengarkan dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Kepada kakak guru kami akan membawa cerita firman-Mu. Engkau sertai dengan Roh Kudus-Mu, biarlah firman yang disampaikan boleh kami dengarkan dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami sudah siap berkata-kata ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyi satu lagu. Duduk tenang ya, duduk tenang. Duduk tenang, lipat tangan, lihat ke depan, ku mau mendengar firman Tuhan, saya sudah siap. Nah, adik-adik, kita sudah bernyanyi tadi ya. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih. Di rumah ada yang sering kita dimarahin sama mamanya? Sering dimarah papa atau kakak? Sering ya dimarah ya? Ada? Iya, pasti ada ya yang sering dimarah di rumah. Sering dihukum juga ya? Iya, kalau kita dimarah pasti kita dihukum ya, biasanya dapat hukuman. Kenapa ya adik-adik dihukum di rumah? Kenapa ya adik-adik dimarah ya? Kenapa? Iya, pastinya nakal. Ada adik-adik yang nakal, ada yang nggak dengar-dengaran, tidak patuh. Nah, di sini kakak mau cerita tentang kenakalan bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini awalnya adalah bangsa yang baik, bangsa yang dengar-dengaran, bangsa yang selalu patuh dan taat sama orang tua. Tapi dalam cerita kita ini ada cerita bahwa bangsa Israel ini pernah tidak taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, selama Musa di Gunung Sinai selama 40 hari, dia bersama Tuhan di Gunung Sinai. Saat itu bangsa Israel menunggu Musa turun. Nah, apa yang dilakukan bangsa Israel adik-adik? Bangsa Israel mulai gelisah. Ada yang sudah tidak sabar menunggu Musa turun. Terus mereka sudah mulai tidak baik lagi, mereka sudah mulai nakal. Mereka melakukan kejahatan. Apa yang dilakukan? Ya, mereka sudah tidak dengar-dengaran lagi, tidak patuh ya adik-adik ya. Nah, saat itu Tuhan berkata kepada Musa, Musa, turunlah. Orang Israel sudah mulai nakal. Mereka tidak lagi patuh kepada perintah saya, kata Tuhan. Nah, Musa turun dari Gunung Sinai itu. Apa yang terjadi? Ternyata memang benar, bangsa Israel sudah mulai nakal. Mereka tidak patuh lagi kepada perintah Tuhan. Adik-adik, Tuhan saat itu sangat sedih. Mereka bahkan marah. Tuhan bahkan marah. Dia sedih melihat anak-anaknya begitu memberontak kepada Tuhan.
Seperti adik-adik di rumah, kalau adik-adik nakal, adik-adik tidak patuh lagi, tidak taat lagi sama orang tua pasti sedih ya melihat adik-adik ya. Nah, begitu juga Tuhan, Dia sedih melihat bangsa Israel yang sudah mulai jahat di mata Tuhan. Nah, pada saat itu adik-adik, Tuhan sempat marah dan akan menghukum bangsa Israel. Tuhan berkata, saya akan menghukum bangsa Israel ini. Mereka sudah mulai nakal, mereka tidak taat lagi kepada saya. Dan Musa merasa takut melihat Tuhan marah. Saat itu Musa langsung menghadap kepada Tuhan, katanya, Tuhan, kalau boleh ya Tuhan, saya memohon, janganlah kiranya bangsa Israel dihukum. Ya Tuhan, berilah pengasihan kepada bangsa Israel, biarlah mereka terus Engkau kasihani. Nah, adik-adik, apakah Tuhan mengasihani dan mengampuni bangsa Israel? Ya, Tuhan mengampuni bangsa Israel. Tuhan dengan kasih setianya, Dia mengampuni bangsa Israel, asal bangsa Israel mau bertobat dan mengakui kesalahannya. Nah, adik-adik, akhirnya Tuhan membatalkan hukuman yang akan diberikan kepada bangsa Israel dengan satu catatan, bahwa kalau mau bertobat harus terus patuh dan taat kepada Tuhan. Begitu juga adik-adik di rumah, ketika adik-adik bersalah kepada orang tua, kepada saudara atau kepada guru, biarlah adik-adik minta maaf, tapi harus tetap adik-adik mematuhi apa yang sudah diperintahkan oleh orang tua. Nah, adik-adik, bangsa Israel pun akhirnya hidup kembali memuliakan Tuhan, dan bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan dan bangsa yang berharga di mata Tuhan ya. Nah, adik-adik, cerita kita saat ini terambil dari Keluaran pasal 32 sampai pasal yang ke-34. Keluaran pasal 32 sampai 34. Adik-adik di rumah bisa suruh mama, papa, atau kakak, atau siapapun di rumah bisa bacakan ya, yang belum sekolah. Tema kita yaitu Tuhan mengasihiku. Temanya yaitu Tuhan mengasihiku. Adik-adik, bacaan kita hari ini karena ada 2 pasal, jadi kita singkat aja menjadi 4 ayat ya, dari Keluaran pasal 32 ayat 3 sampai 4, dilanjutkan ayat 11 sampai 12. Kakak bacakan ya. Mulai dari ayat 3. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka dan dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Kita lanjutkan ayat 11 ya. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kudatangkan kepada umatmu. Nah, adik-adik, hari ini kakak punya tugas buat adik-adik di rumah ya. Kita menggambar wajah Tuhan Yesus, bisa juga menggambar salib
atau gambar hati. Nah, adik-adik bisa pilih salah satunya ya. Nah, contoh gambarnya ada di samping. Di samping juga ada ya. Terus ini ada lagi. Jadi adik-adik ada 3, tinggal pilih salah satunya. Minta tolong sama mama papa untuk gambar atau adik-adik tinggal mewarnai aja. Kakak tunggu ya gambarnya ya. Nanti share di Facebook. Jangan lupa tag guru-guru sekolah minggu. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita menyanyi Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Persembahannya disiapin dulu ya. Nah, nas firman kita persembahan untuk hari ini terdapat dari Ulangan 6 ayat ke-13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Nah, persembahan sudah disiapin belum? Nah, kalau sudah, kita menyanyi apabila kita sukacita dengan doa ya. Bila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau masuk doa syafaat. Adik-adik di rumah lebih manis ya. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Semua sudah siap? Ya, ayo kita berdoa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Seminggu yang telah berlalu, Engkau telah melindungi kami Tuhan dalam segala aktivitas kami. Ya Tuhan, Engkau boleh satukan kami kembali untuk beribadah. Walaupun kami harus beribadah di rumah saja Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan senantiasa bersama-sama dengan kami, selalu menuntun kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami selalu menjadi anak yang dengar-dengaran, menjadi anak kesayangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami. Jika ada yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan ya Tuhan. Jika ada yang sedang berulang tahun, terima kasih untuk pertambahan umur yang sudah Engkau berikan ya Bapa. Biarlah lewat pertambahan umur kami tetap mensyukuri kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat orang tua kami dalam pekerjaan mereka, baik yang kerja di darat maupun yang kerja di laut. Kiranya Tuhan menyempurnakan kehidupan kami melalui orang tua kami. Biarlah orang tua kami terus bisa membimbing kami, bahkan melalui orang tua kami Engkau tetap menyayangi dan melindungi kami. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persembahan kami hari ini. Biarlah persembahan ini bisa kami pakai ya Tuhan untuk pelebaran nama-Mu. Teristimewa kami berdoa ya Tuhan buat pendidikan kami anak-anak sekolah minggu di dalam memulai tahun ajaran baru ini Tuhan. Biarlah di tahun ajaran baru ini Tuhan kami bisa lebih giat lagi belajar
walaupun kami harus belajar di rumah ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu kami. Biarlah mereka selalu setia membimbing kami sebagai anak sekolah minggu ke jalan yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Ya Allah Bapa, pemerintah kami Engkau berkati juga sehingga bisa menuntun kami ya Tuhan di dalam hidup sebagai warga negara Republik Indonesia ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk virus corona ini yang sementara masih terus ada di negeri kami ya Tuhan. Biarlah virus corona ini bisa cepat berlalu dan kami bisa hidup normal lagi seperti sedia kala ya Tuhan. Ya Allah Bapa, inilah doa ucapan syukur kami ya Tuhan, permohonan kami. Dengarkanlah Tuhan dan sambut doa kami. Karena Engkau Tuhan yang sudah mendengarkan doa kami dan mengajari kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sebelum menerima berkat dari Tuhan, kakak undang untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi Aku Anak Terang. Firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat ke-13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Pegang teguh firman-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita